Salam ngarit pemirsa, kali ini saya datang di Istana Kambing Pur ini. Mas, ini ya. dengan siapa Mas? Saya dengan Pak Wahyudi. Desanya Simpang Agung, Kecamatan Seputi Agung, Kabupaten Lampung Tengah. Nomor telepon 0813 7927 0592. Sampai segini banyaknya itu, sampai ke sana. Ini total pur semua atau gimana ini? Campur Pak, campur. Purnya berapa? Pur kurang lebih sekitar mungkin 40% lah. 40% kambing pur. Mungkin. Breeding atau penggemukan? Campur. Mana ada ya pur penggemukan ya? Yang pengemukannya Jawa Randu sama domba. Sama domba? Iya. Kalau breedingnya pur? Cross pur, rambut Jawa Randunya juga ada. Kenapa dipilihnya pur? Ya untuk dia lebih cepet Mas, termasuk kalau menurut saya sih itu kan jenis kambing berdaging. Itu kan ujung-ujungnya kita kan larinya kepotong. Makanya kalau menurut saya itu paling pas untuk usaha untuk berdaging ya kambing pur ini. Untuk jangka panjang sebenarnya pur itu kalau sudah tidak harganya besar mahal kayak gini, bagus untuk disilang dijadikan pedaging ya? Iya, insya Allah kalau menurut saya sih kayak gitu. Soalnya apa kelebihannya pur sih Mas? Pertama satu, dia lebih tahan dari segala cuaca Mas. Terus makannya enak. Terus pertambah dagingnya yang lebih bagus dari kambing Jawa Randu. Lebih cepat, insya Allah, amin. Tapi kenapa pur sekarang mahal? Permasalahannya mungkin ya, populasinya masih jarang. Jadi ngitungnya masih ke bibit Mas, belum ke pedaging, masih bibit. Kita belinya masih bibit. Bibit ya. Tapi pur ini ada yang dijual nggak sih? Di sini insya Allah biasanya peranakannya Mas. Peranakannya? Jantan maupun betina? Ya dua-duanya insya Allah. Ada umur berapa yang dilepas itu kalau peranakannya? Biasanya itu alhamdulillah ini ya. Ini banyak yang inden. Biasanya lepas sapi ngambilnya itu. Oh malah banyak yang inden ini? Iya. Berarti saya juga nggak dapet ini? Ya insya Allah kita tulis ya. Saya inden ya. Ya insya Allah. Coba lihat dulu. Ini betina pur ya? Ini FB ini Mas. Ini FB? Umur berapa? Ini kurang lebih 1 tahun lebih dikit. Oh masih dere ya? Hamil sudah? Insya Allah udah kawin. Udah kawin ya? Cuman kalau bungkunya kita belum tahu, soalnya baru 2 bulan jadi belum kelihatan ya. Belum kelihatan. Tapi udah kawin. Oh ini ada cross yang pejantan. Purnya ini? Ada 2 yang FB. Yang mana? Satu itu sama ini. Oh kita lihat yang ini dulu lah ya. Oke siap. Kalau pejantan FB-nya dijual nggak sih? Sementara belum Mas. untuk pejantan kandang. Keturunannya yang dijual ya? Ya insya Allah. Ini F3 ini. Ini F3 dijual F3. Atau enggak ini? Kayak mana ya? Ya kalau cocok boleh lah. Khusus itu. Khusus buat saya apa khusus pemirsa ini? Ya sampean bisa, pemirsa bisa. Nah, kalau untuk pemirsa berapa ini? Berapa ya? Hamil kan ini ya? Insya Allah. Sampean bisa lihat dari kelihatan belakang. Ini. Insya Allah. Minta berapa ini? Paling 9. 9 juta ya? 9 juta. Cocok. Wah ini hebat ini. Ini cross sama FB ini Mas. Ini yang FB ya? Ya FB kelihatan ini dari kepalanya. Kalau ini kepalanya beda ini cross. Agak lonjong. Ya cross. Kurang. Cross. Paling FB-nya berapa ekor? Ini FB ya? Ini insya Allah bunting juga. Ini bunting. Ini anaknya awalnya? Ini anak ini Mas. Ini kemarin anaknya induan ini. Induan. Yang satu diambil kawan. Oh ini betina ya? Betina. Segini ini, berapa ini? Ini belum dulu Mas ini. Soalnya ini lagi tahap pemulihan. Ini kan kemarin kan susunya induknya itu rusak satu, jadi kalah gitu. Oh jadi, ini? Jadi ini rencana mau diservis dulu lah, biar bagus dulu lah. Nanti kalau udah bagus, insya Allah. Berapa sih ini udahan? Ini yang jelas indukannya FB, terus benyannya pakai ini. Passing sampai Ini ya. FB. Umur berapa tahun ini FB? Ini 2 tahun lebih. 2 tahun lebih ya. Kalau FB ini harga berapa sih sebenarnya kalau ukuran-ukuran hari ini? Kalau ukuran ini insya Allah
30 lebih bisa nyampe. 30-an juta ya. 30-an juta. Dan mengalahkan sapi ya. Ya, ya gitulah, Pak. Ini apa ini? Ini Ini Sanen cross. atau cross? Ini dulu ambilan dari PT Santori. PT Santori Bekri ya. Kita bener. dulu pernah ngambil sana. Banyak kok kita ngambil dari sana. Ini. Oh, ini ya. FB. Ini juga ini dari Santori. Ini juga ya. Kalau ini FB. Ini FB. Oh, ini. Ini cross. Ini cross ini. Tapi kata kawan itu udah masuk F4-an apa F5 kemarin bilang. Ini ya? Lihat ciri-cirinya. Ini Kalau penting dari juga kepala sih belum Belum ya? menyerupai ya. Belum ya? Belum Ya. full blood ya. Belum. Cross. Ini Jawa Randu. Ini Jawa Randu. Ini di silang apa ini? Ini kemarin kita dapat dari kawan. Kan kemarin tuh anaknya 4, saya kok minat banget. Ini anaknya 4. Ini yang mana anaknya nih? Ini yang satu keluar itu. Karena kebanyakan anak, yang satu tak titipin ke induk sana, Pak. Ini baru anaknya 3. Yang satu tak kasih temen, kewalahan. Wah, Iya. anaknya 4. Satu Anaknya 4. kasihkan teman, satu keluar, 2 di Iya. sini. Takut rusak, enggak kewalahan ngurusnya. Mas, ini saya untuk motivasi sih untuk peternak lah, untuk penonton. Iya, insya Allah. Ini bagaimana harus merintis dari awal, sedangkan rata-rata kan kita pengen berharap bahwa ternak kambing itu bisa menjadi ladang sawahnya kita gitu loh. Ini gimana? Ya, insya Allah sih, Mas. Kalau menurut saya pribadi ya, kalau menurut saya pribadi ini peternak kambing itu untuk kayak saya lah. Saya kan nggak ada penghasilan bulanan yang tetap kan. Kalau bagi untuk masyarakat ekonomi menengah ke bawah paling cocok, Mas. Paling cocok. Paling cocok kalau menurut saya loh ini. Soalnya kalau kita butuh dana taruhlah 500 apa 1 juta itu enak banget, Mas. Enak banget ya. Kita jual ngepel kayak pedagang ini langsung datang. Ini hari ini saya juga butuh dana nih. Saya ngepel langsung datang. Dan beliau mau borong gitu ya. Ya mau. Paling enak, Mas. Paling bantu. Paling standar, paling minim atau paling rendah kambing apa sih sebenarnya untuk pemula, dan berapa ekor? Ini larinya ini mau samben apa pure, Mas? Pure, artinya pokok. Kalau pure ini pengalaman saya pribadi ya, Mas ya. Itu saya kemarin ya bukannya udah lama sih, artinya bukannya dari kemarin. Tak kalkulasi kalau pure itu kalau yang lebih enak pembuuan aja, Mas ya. Kalau pembuuan itu kan saya prediksi itu tiap bulan rata-rata naiknya 3 kilo, Mas. 3 kilo terus tak kaliin rata-rata harga, potong pakan itu kurang lebih itu penghasilan per ekor 1 bulan cuma 75.000, Mas. 1 bulan 75.000 per ekor. Ya itu standar minimal lah ya. Jadi kalau istilahnya kita melihara 100, otomatis kita kaliin 100 tuh, Mas. Berarti insya Allah penghasilan bersih kita dapat 7,5 juta. Jadi kalau untuk kalangan menengah ke bawah termasuk udah lumayan. Kalau menurut saya hidup di kampung lo masuk saya lah. Hitungnya gitu aja. Hitung bersih 7,5 juta per bulan. Itu bersih. 100 ekor. 100 ekor. Penggemukan. Penggemukan. Kalau breeding bagaimana ini untuk mengejar itu? Kalau breeding itu emang kita kalah di awal. Artinya kita harus bersabar dulu, Mas. Soalnya berapa tahun? Paling enggak ya 2 tahun. 2 tahun bisa 2 tahun lebih. Soalnya yang jelas kan proses gitu. Yang jelas kita kasih makan dulu, baru bunting, baru beranak, baru jadi prosesnya lama itu, Mas. Jadi mungkin untuk trip pertama itu baru mulangin modal dulu. Jadi kalau ingin hasil ya paling enggak hampir 1,5 tahun apa 2 tahunan baru pulih modal pulih, untung dapat. Iya. Paling enggak kita juga harus punya penghasilan dulu itu. Paling enggak. Kalau breeding berapa, Mas? Jumlah untuk hidupan pokok lah. Pokok ya. Yang jelas 50? Insya Allah lah udah kayaknya bisa ngaper lah itu. Bisa ngaper. Asal tahu perawatan. Ya, yang jelas kan ya alhamdulillah ini, Mas. Termasuk di sini ada kelompok, Mas. Ini saya ada dokter pembimbing yang ngarahin. Artinya kalau pengen berhasil itu bukan aja faktor pakan, Mas. Artinya itu banyak faktor yang harus diperhatiin. Apa aja, Mas? Ya, sebenarnya sih saya masih belajar ini belum bagus bener ya. Cuman ini yang jelas kata dokter pembimbing itu pertama itu lokasi, Mas. Lokasi harus bagaimana? Lokasi itu yang harus yang suasana yang tenang. Terus
nggak bising, terus sirkulasi udaranya masuk mas, sinar mataharinya masuk. Terus kalau kandang ya di panggung, ada tempat penampungan pakan sama apa ini air minum ya, air minum itu harus tersedia. Itu ini air minum di atas, iya. kayak talang. Iya. Oh. Artinya Ini ukuran berapa lebar? dikira-kira aja lah. Seperti talang umumnya ya? Iya, dikira-kira aja lah. Cuman kayu dilapisi kasih karpet tambak ya? Ya. Oh, terus makan di sini. Ya, itu dari lokasi pos kandang ya. Nah, terus bibit. Itu bibit itu ya harus pengaruh juga mas. Kata yang karena menurut saya sih masuk akal sih. Artinya, bibit yang harus bagaimana? Bibit itu yang bagus ya. Yang pertama katanya sih kerangkanya yang besar, manjang, bulunya yang mandes. Bulunya mandes itu gimana? Artinya itu enggak anu mas ya, enggak kayak jegrak itu loh, kayak cacingan itu loh. Oh, enggak berdiri. Enggak berdiri itu. Ya, terus? Ya kayak kambing-kambing pur lah. Kayak gini lah. Terus? Itu bibit ya. Berarti tulangan besar, badannya panjang, terus kemudian bulunya klimis, terus tebal, terus matanya? Matanya harus yang bersinar apa? Cerah. Itu tandanya sehat. Kata beliau kayak gitu. Kalau ekornya? Ekornya biasanya melengkung ke atas. Melengkung ke atas. Telinga? Kalau tengira nggak pengaruh mas. Nggak pengaruh. Kan kambing jenisnya banyak ini. Ada yang panjang, ada yang pendek. Nggak masalah kalau masalah telinga. Bisa nggak nandai kambing susu rusak? Susu rusak? Umpamanya, ini susunya kelihatan nggak sih? Ya biasanya kalau udah kelihatan sih mas. Biasanya kan dia kan yang satu keras gitu biasanya. Yang satu keras. Kalau telur rusak satu umpama. Nah, tadi udah poin 2 ya. 1 ngomong lokasi, 2 ngomong kandang. Selanjutnya? Bibit ya, tadi udah bibit. Bibit, oh ya, terus kandang bibit. Manajemen pemeliharaan mas. Gimana manajemen itu? Artinya itu kita harus teratur mas. Artinya kalau pemberiannya pakan itu taruhlah kayak kita aja lah mas. Kalau biasa pagi siang sore ya harus ajak mas. Jadi kalau pemberian pakan itu harus ajak. Artinya kalau jam 7 ya jam 7, tengah hari jam 12 jam 12. Ibarat kita aja mas, kalau biasa sarapan jam 7, kita sarapan jam 7 terus besoknya harus tepat waktu. Tepat waktu, intinya kayak gitu. Dan tidak boleh berganti-ganti. Nah, itu manajemen pakan. Manajemen pakan yang berkaitan dengan pengadaan pakan harus apa aja? Jenis-jenisnya. Kalau menurut itu ada 3 unsur yang poinnya mas. Apa? Ada unsur serat, karbohidrat plus protein. Unsur seratnya berapa? Unsur seratnya lebih banyak lebih bagus, minimal 50%. Minimal 50%. Kalau saya loh ini. Berarti standar saya ngitung selalu 60, berarti lumayan bagus ya. Ya standar saya. Standar 60. Minimal. Seratnya 60%, karbohidratnya berapa? Karbohidrat 30, sisanya protein. Nah, untuk dari protein apa aja bahan yang bisa kalau saya pakai pakai bungkil sawit. Bungkil sawit protein. Terus kopra protein. Terus SBM, DDGS ya. DDGS termasuk dia tepung-tepungan karbohidrat ya. Tepung-tepungan karbohidrat. Tepung-tepungan itu karbohidrat. Ya kalau yang sistemnya kayak berminyak lah, ya kayak bungkil apa kedelai, bungkil itu termasuk protein. Ini kata senior saya loh ini. Pokoknya yang berminyak itu protein. Insya Allah, larinya kebanyakan ke situ. Tetes tebu protein apa? Kalau menurut saya itu sebagai mas, kalau termasuk pemberi semangat makan, nafsu makan karena baunya harum. Ya, itu juga pemakaiannya cuma dikit itu mas. Enggak terlalu banyak itu pemakaiannya itu. Macir enggak sih kalau untuk diminum dicampurin setiap hari? Insya Allah enggak. Aman ya? Aman. Kalau yang jelas pakai porsi ya. Artinya kalau saya sih tak campur sama pakan mas. Tak sama probiotik itu tak tambahin itu. Tak tambah tetes itu kalau saya. Oh jadi apalah buatnya fermentasi bahannya apa aja kayak yang dicampur jadi satu dalam plastik? Kalau saya ini sementara ini pakai ini sebenarnya ganti-ganti ya kadang saya pakai daun singkong untuk sumber seratnya. Karbohidratnya peserat saya pakai kulit singkong yang banyak mineralnya itu. Memang saya milih yang bagus ini. Terus pakai bungkil sawit, pakai biotik, terus suplainya pakai premik gitu. Itu mau di semua komposisi bahan-bahan itu
semua jenis bahan itu apa langsung diolah jadi satu terus disimpan? Ya, Atau dadaan? Kalau saya tak bikin disimpan Berapa hari? itu standarnya seminggu baru dikasih. Jadi istilahnya itu sebelum yang stok lama habis harus udah bikin lagi. Tadi guyur terus itu, jangan sampai kehabisan. Jangan sampai kehabisan. Jadi insya Allah udah fermentasinya udah mateng lah, minimal 1 minggu. Mas, kesini Mas. Oke. Saya lewat samping juga ini ya. Ini anak-anakan. Ini anak-anakan semua. Masuk ya? sini bisa loh Pak. Hah? Masuk sini biar. Masuk ke dalam. Oke, masuk ke dalam. Tapi ya kotor tempatnya. Ini sudah kayak hotel ini. Mas Ron, kita sampai. Ini lebih marna Pan. Ini crossburnya. Ini kenapa dipilihnya koloni Mas kalau untuk ini? Yang jelas Mas, menghemat biaya kandang atau apa? Sampai seket. Wis toh. Ya wis. Ya wis kok. Gimana Pak? Kenapa pilihannya koloni? Yang jelas ngirit tempat iya. Terus insya Allah mahannya lebih lahap. Oh, makannya rakus. Rebutan, ya rakus. Itu yang itu sekat-sekat apa itu? Itu untuk penggemukan. Penggemukan. Kapasitas berapa puluh ekor itu? Itu 100 Pak. 100 ekor. 100 ekor. Jadi itu ada penggemu. Yang ujung sana itu kan agak lebar dikit. Kita isi dua-dua itu. Dua-dua. Dua-dua yang ini satu-satu. Wah, gemuk-gemuknya. Ya. Wah, ini daging semua ini. Ya. Ini apa lagi ini? Crossbur ini, pejantan. Ini cross. Ini berapa sih Mas kalau segini nih? Ini boleh dipinang ini ya. Berapa ini? Kasih 12, oke, nggak apa-apa. 12 ini ya? 12. Serius? Bobot berapa sih ini? Belum pernah ditimbang. Belum pernah ditimbang ya? Ini insya Allah nanti bulan 3 pas 2 tahun. Bulan berapa ini? Bulan 3 ya? Ini bulan 2? Ya, hampir setahun lah. 2 tahun. 2 tahun ya? 2 tahun. Mau 2 tahun bulan ini ya? Ya. Bulan depan ini? Ya, insya Allah. Berapa? 12? 12 cocok, bungkus. Ini anak-anaknya. Ini anak-anaknya, hasil breedingan sendiri ya? Ya, insya Allah. Mana ini yang full blood ini? Ini termasuk cross-cross semua ini. Ini cross semua? Betinan ya? Betina. Ada 1 ekor atau 2 ekor yang pejantan itu masuk sana mungkin. Oh, pejantannya ada 2 ekor, sisanya. Oh, ini pejantannya ini ya? Ya. Ini pejantan. Cross apa itu? Ini betina ya? Ini F3 ini. Ini cross ini ya? Ini Etawa ini, induknya. Induknya Etawa ini? Induknya ini. Oh, induknya ini, pantesan. Insya Allah udah bunting ini. Insya Allah udah bunting. Ini kenapa itu kakinya sakit? Itu kemarin kan dipesen teman, cuman salah ngikat kayaknya. Kayaknya loh. Sembuh nggak itu? Kayaknya udah permanen itu. Udah lama. Cacat permanen? Engselnya itu lepas kayaknya itu. Waduh. Jadi udah tumbuh daging. Kemungkinan nggak sembuh mungkin. Nggak bisa sembuh ya? Kemungkinan nggak pulih mungkin. Udah lama itu, Pak. Udah lama ya? Udah lama. Ini full bloodnya ya? Nih, bobot berapa ini? Kita jarang nimbang sih, Pak. Hah? Jarang nimbang. Jarang nimbang ya? Ini ya berapa ya? Ya insya Allah kalau 60 ada kayaknya. 60 ya? 60 kita nggak kilo muluk-muluk dulu lah. Soalnya ini, birai terus. Mas, birai terus. Birai terus? Birai terus. Kalau membedakan full blood dengan yang F3 dari sisi tanduk apa bedanya Mas? Yang jelas kalau tanduk ya, dari tanduk itu rata-rata kalau yang FB itu, ini ya kita lihat aja. Ciri-cirinya itu dia lebih bulat, arahnya ke belakang agak nyamping gitu. Biasanya kayak gitu sih, bulat. Ke belakang agak nyamping, bukan melengkung ke atas depan. Ya ke bawah kadang ada nyamping dikit lah. Ada yang kayak gini ya. Kalau nyamping rata-rata banyak ke cross kalau menurut saya sih. Cross. Kalau yang nyamping. Yang nyamping. Oh. Ini perkiraan saya loh Mas. Cuma tahu ada yang lebih paham saya juga nanti takut kekeliru. Tapi kalau bur malah dia cenderung ke belakang aja ya. Ya kurang lebih kayak gini lah, kayak gini sama tuh. Cuman kita kan cuma berapa ekor tuh Mas? Nggak banyak. Nggak banyak ya. Nggak banyak. Jadi ya kita takutnya salah nyebut. Awalnya dulu ternak sebenarnya Mas, tadi saya ngomong ini sudah berapa tahun berjalan? Kalau
15 tahun kayaknya udah ada. 15 tahun? Ada. Pernah nggak ngalami kerugian? Alhamdulillah. Seingat saya alhamdulillah belum, Mas. Belum. Dulu 15 tahun Ya istilahnya itu ya apa ya? Belum, insya Allah belum. Jawa Randu dulu. Kalau saya itu tergantung manajemen kita, Mas. Kalau menurut saya itu manajemen penting banget. Enggak, awalnya kambing langsung bur atau Bukan. apa? Jawa Randu dulu. Jawa PE pertama PE. PE. Cuman masih belum banyak kontes ya. Masih tahun berapa itu ya? Awalan itu PE Jawa Randu PE. PE yang PE agak lama juga. Cuman belum ada kontes-kontes. Belum ada ya? Oh, masih berapa harganya dulu? Bedakan dengan sekarang ya? Iya, sekarang beda. Dulu. Terus Jawa Randu. Terus mulai kebur ini tahun berapa ya? Ada 4 tahun ini. Ada ya? Ada, insya Allah ada. Kalau prosnya Ada. udah lama, ya kurang lebih 5-6 lah. 5-6 tahun itu ya. Pertama kita ngambil dari Santori. Ini kan Santorian semua ini. Ini semua Santorian ya? Jadi kita produk lama semua ini ya? Cuman ini peranaan. Yang muda ini. Produk lama Santori semua ini ya? Ya. Wah, Kita juga nggak berani bilang berapa soalnya recordingnya nggak ada Santori itu. Cuma dikasih apa itu surat jalan itu waktu beli. Oke Mas, terima kasih ya. Oke, sukses. Siap. Amin insya Allah. Matur suwun. Sekali lagi nama saya Wahyudi. Alamat Simpang Agung, Kecamatan Seputi Agung, Kabupaten Lampung Tengah. Nomor telepon 0813 7927 0592. Oke, terima kasih di Istana Kambing Bur dan Penggemukan. Amin